Selamat siang Ibu, silakan duduk terlebih dahulu ya Ibu. Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Imsa yang bertugas pada siang hari ini ya Ibu. Baik, saya di sini akan memberikan penkes pada Ibu tentang aseptor KB suntik kombinasi ya Ibu. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar tentang suntik kombinasi ini? Baik Ibu, jika belum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang suntik kombinasi ini ya Ibu. Baik, suntik kombinasi ini merupakan jenis kontrasepsi yang berisi hormon 25 mg DMPA dan 5 mg esetradiol simpionat yang diberikan dengan cara disuntikkan tiap 1 bulan sekali ya Ibu. Lalu baik Bu, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari suntik kombinasi ini, yaitu yang pertama, risiko terhadap kesehatan sangat kecil. Lalu yang kedua, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri ya Ibu. Lalu tidak perlu pemeriksaan dalam dan dalam waktu jangka panjang ya Ibu. Efek samping sangat kecil. Lalu klien tidak perlu menyimpan obat suntik, jadi Ibu tidak perlu menyimpan obat suntik dikarenakan yang melakukan penyuntikan itu adalah tenaga kesehatan Ibu. Jadi Ibu jangan khawatir salah penyuntikan. Jadi Ibu dapat datang ke tenaga medis untuk diberikan suntik kombinasi ini, bisa ke bidan atau ke rumah sakit ya Ibu. Lalu mengurangi jumlah perdarahan ya Ibu. Lalu mengurangi nyeri saat haid ya Ibu. Lalu mencegah anemia dan khasiat pencegahan terhadap kanker ovarium dan endometrium. Lalu mengurangi penyakit payudara, jinak dan kista ovarium ya Ibu. Lalu mencegah kehamilan ektopik. Lalu melindungi dari jenis-jenis tertentu penyakit radang panggul ya Ibu. Lalu pada keadaan tertentu dapat diberikan pada perempuan usia premenopause. Dan selanjutnya keterbatasan dari suntik kombinasi ini yaitu yang pertama, ketergantungan klien dengan tenaga kesehatan. Yang kedua, efektivitas akan berkurang bila digunakan bersama obat-obat epilepsi atau obat tuberkulosis ya Ibu. Lalu tidak menjamin perlindungan terhadap penularan infeksi menular seksual, hepatitis B virus atau infeksi virus HIV ya Ibu, dan kembalinya kesuburan itu sangat lambat Ibu. Lalu efek samping dari suntik kombinasi ini yaitu yang pertama, terjadi perubahan pola haid seperti tidak teratur, perdarahan bercak atau perdarahan setelah sampai 10 hari, lalu mual sakit, nyeri payudara ringan, dan keluhan seperti ini akan hilang setelah suntikan kedua atau ketiga ya Ibu. Lalu dapat terjadi efek samping yang serius seperti serangan jantung, stroke, bekuan darah pada paru atau otak ya Ibu, dan kemungkinan timbulnya tumor hati ya Ibu. Lalu penambahan berat badan, jadi suntikan ini dapat menambah berat badan ya Ibu. Lalu indikasi dari suntik kombinasi ini yaitu yang pertama, usia reproduksi ya Ibu. Lalu telah atau belum memiliki anak dan ingin mendapatkan kontrasepsi dengan efektivitas yang tinggi. Lalu menyusui ASI pasca persalinan lebih dari 6 bulan. Lalu pasca persalinan dan tidak menyusui ya Ibu. Jadi jika Ibu yang usia bayi Ibu baru 3 bulan tidak dianjurkan untuk menggunakan sistem kontrasepsi ini karena masih menyusui bayi Ibu.
Lalu anemia, ibu yang mengalami anemia dan nyeri haid hebat, haid tidak teratur, dan riwayat kehamilan ektopik ya ibu. Lalu sering lupa menggunakan pil kombinasi. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan kontraindikasi suntik kombinasi ini. Yang pertama yaitu hamil atau diduga hamil ya ibu. Lalu menyusui di bawah 6 minggu pasca persalinan. Lalu perdarahan per vagina yang belum jelas penyebabnya. Lalu penyakit hati atau virus hepatitis ya ibu. Lalu usia lebih dari 35 tahun yang merokok. Lalu riwayat penyakit jantung, stroke atau dengan tekanan darah tinggi yaitu lebih dari 80/110 ya ibu. Riwayat kelainan trombombolin atau dengan kencing manis lebih dari usia dari 20 tahun ya ibu. Lalu kelainan pembuluh darah yang menyebabkan sakit kepala atau migrain ya ibu. Lalu keganasan payudara seperti kanker atau tumor di payudara ya ibu. Lalu yang selanjutnya cara penggunaan suntik kombinasi ini yaitu yang pertama, suntik diberikan tiap bulannya secara intramuskuler dalam ya ibu. Lalu klien diminta datang tiap 4 minggu sekali ya ibu. Lalu suntikan dapat diberikan 7 hari lebih awal dengan kemungkinan terjadi gangguan perdarahan ya ibu. Lalu dapat diberikan setelah 7 hari dari jadwal asal diyakini tidak sedang hamil ya ibu. Lalu tidak boleh melakukan hubungan seksual atau menggunakan kontrasepsi yang lain untuk 7 hari saja. Lalu waktu mulai menggunakan suntik kombinasi ini yaitu suntikan pertama diberikan dalam waktu 7 hari siklus haid, tidak diperlukan kontrasepsi tambahan ya ibu. Lalu bila suntikan pertama setelah 7 hari siklus haid diperlukan metode kontrasepsi lain selama 7 hari. Lalu bila ibu tidak haid boleh diberikan setiap saat asal yakin tidak hamil. Diperlukan metode kontrasepsi yang lainnya. Lalu bila ibu pasca persalinan lebih dari 6 bulan menyusui serta belum haid, suntikan pertama dapat diberikan setiap saat asal tidak hamil ya ibu. Lalu bila pasca persalinan kurang dari 6 bulan ibu sedang menyusui, jangan diberikan suntikan kombinasi ini ya ibu. Lalu bila pasca persalinan 3 minggu tidak menyusui, suntikan kombinasi dapat diberikan. Lalu pasca keguguran, suntikan kombinasi dapat segera diberikan dalam waktu 7 hari ya ibu. Lalu bila sebelumnya menggunakan kontrasepsi hormonal yang lain dengan benar dan ingin ganti suntik, suntikan pertama dapat diberikan sewaktu-waktu. Lalu sampai di sini apakah ibu ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan kepada ibu. Baik, pertanyaannya yaitu suntikan ini dapat diberikan pada kapan ya ibu? Baik ibu, baik pertanyaan jawaban sudah benar. Ibu, saya izin untuk mendokumentasikan hasil dari Penkes hari ini ya ibu. Terima kasih atas kerjasama ibu. Semoga ibu sehat selalu dan merawat bayinya lancar ya ibu. Terima kasih ya ibu.